Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau kita dapat hadir dan diberikan kesehatan di tempat ini untuk mengikuti kegiatan workshop dalam rangka pemenuhan syarat pasar CPNS dari Syafira Al-Faziah dan Rosi Marisa, dan juga untuk menerapkan kearsipan di lingkungan Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan, yang kami hormati Bapak Sekretaris Badan Persatuan Bangsa dan Politik, serta yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang dan Kepala Sub Kepegawaian, serta teman-teman yang sangat kami hargai. Langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan dan sambutan dari Bapak Kaban. Kepada Bapak Kaban, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera buat kita bersama. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Badan Persatuan Buku adalah hadir bersama kita dari SDPC. Yang kami hormati Kabit Waspal yang ada hadir bersama staf kami. Yang hormati support kebudayaan Badan Persatuan yang berbahagia saudara saya, rekan saya Rosi Marisa SPT bersama dengan Syafira Al-Faziah SEAK. Rekan semuanya yang hadir, terima kasih atas partisipasinya. Inilah bentuk kebersamaan kita semuanya. Dengan izinnya, dengan kebesarannya, dengan ikhlas kita bisa hadir di sini bersama-sama dalam rangka workshop arsip digital dan Sri Kandi. Ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh saudara kita, rekan kita, yaitu Rosi Marisa SPD dan Syafira Al-Faziah SAK. Ini 10,1 kebahagiaan. Tentunya pada kesempatan ini kita juga mengucapkan rasa syukur kita karena kita ini semuanya sehat. Alhamdulillah bisa minum. Alhamdulillah lagi yang ngopi bisa ngopi. Siap ada. Alhamdulillah. Tapi makan siang mungkin tidak ada. Ya, alhamdulillah syukur kita. Inilah kebersamaan kita. Walaupun kondisi cuaca agak mendung, suasananya juga, tapi alhamdulillah saya bisa berdiri. Ini rasa. Coba kita tidak berdiri, cuma kilo pas berdiri. Kalau kita tidak berdiri lagi, tak bisa segera kata Tuhan kalau saya. Jangan lu kira kesintarkan. Nah itu tadi saya bilang harus kita berdiri aja seperti ini, rasa syukur yang luar biasa, nikmat yang luar biasa yang kita rasakan sendiri. Jangan lambat DPP, gaji kurang, itu di situ.
sehat kita luar biasa. Banyak uang, halus jabatan, banyak harta. Kalau makan bakwan tidak bisa, Ya. minum kopi tidak bisa. Apa guna makro? Apa guna istri cantik? Ya kan? Akhirnya saya lihat kemarin Pak Sekre luar biasa. Pelaku duangnya pas-pasan. Makin ada yang Sehat, kita mah sehat. Sama bulat ya. Selama efisiensi. makin ada Saya sehat. sebagai Satono nggak pernah sakit selama efisiensi. Ayo. Dulu waktu berspesies sering sakit lutut, sering sakit kaki. Hari ini tidak pernah sakit saya bilang. Bahkan pakai poli. Ya kan? Mak juga sehat, kilik-kilik banyak. Dodi rajin sekarang. Iya, aku kemudian ada Pak kami kita ada lah, dah, dulu. Ada, Pak. Bisa beli rokoknya. Ada. Jadi Pak Mantio sehat, semangat dia. Jadi artinya subur sehat itu luar biasa itu sehat sekali. Jadi semangat kita, termasuk rekan saya, anak saya lah saya bilang Rosi sama syukur. Alhamdulillah, apa yang ini tahapannya berjalan. Alhamdulillah kami bisa merasakan juga bakwannya, goreng pisangnya. Saya tanya sama Rosi tadi, siapa yang punya Rosi? Sapira sama Rosi, nanti saya ganti uangnya. Tidak boleh. Di kantor saya yang bayar. Ya, dia ganti. Di berapa saya ganti? Saya tanya, saya jadi diam saja, tapi saya berpikir pasti itu semuanya. Ya, jadi pasti itu. Terima kasih workshopnya. Ini ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya hari ini. Mudah kalau kita mendapat untuk ilmu itu perlu kebesaran. Ngambil SAK kalau biasa. Ngambil SPJ. Hari ini ilmu ini arsip. Tadi arsip saya baca apa baca yang tadi Rusi? Arsip. Arsip. Bukan. Arsip adalah Saksi. dalam kita Kerja luar biasa. Kita hidup hari ini sampai detik ini arsip. Nanti kita meninggal itu teruskan. Itu ceramah itu. Kita meninggal selain pandang di mutarnya film kita itu kan Pak Munir saya dengar ceramah. Sekejap lihat nah apa kerja kita di kantor dulu tengok. Terus sekedar datanglah. Aku sekedar nak ambil gaji lah. Aku sekedar ngejek kawan. Aduh putar kita tengok dah. Kerja dulu. Dah bohong itu. Semuanya kita putar. Itu kata Pak Munir. Hari ini asyik cuma di dokumen saksi bicara sama kita sholat. Itu makanya kita sholat sunat Fatihah atau Qabliyah. Kenapa 2 rakaat? Zuhur kan ada sholat sunat Qabliyah 4 rakaat, Ba'diyah 2 rakaat. Kenapa kita habis sholat sunat pertama sudah saksi? Dinding itu menjawab nanti. Oh iya sholat. Jam ada pada pemakaman Pak Nabobo ini saksi semua. Kita berbicara saksi, menjadi saksi. Nah itu arsip tadi. Artinya hari ini mari kita bersama-sama kita semuanya belajar dari musik. Jadi walaupun sepele ilmu saya bilang. Nanti kamu terima kasih. Terus sama. Saya kira sudah berbagi ilmu. Nanti kali dia bermanfaat mengalirlah kepada kedua orang berdua, itu maksud saya. Tanpa itu mulai tanpa ajaknya, saya sampaikan saya durasi sampai Pak Sekre. Ada durasi Pak Sekre. Sampai Pak Sekre karena punya kantor itu Pak Sekre. Uang kantor Pak Sekre, uang Pak Sekre tidak ada. Gila Pak Sekre. Jadi ini bersyukur. Tanpa itu ini berapa habis saya ganti. 20 tambah lagi makan siang. Jadi itu, jadi kita ucap pertama terima kasih kepada kalian berdua. Mudah nanti ilmu ini bermanfaat satu, yang kedua nanti sebentar lagi kamu diangkat. Ini salah satu syarat untuk kamu diangkat sebagai PNS, pegawai sipil penuh 100%. Kami sudah mengatakan seperti itu. Kamu berdoa. Kalau hari itu begitu sudah keluar sebulan digelar di PBG.
Pas waktu itu bawa puasa, ada kejadian di Tumuku di tahun 96. Wow, baulah. Itu semomen. Saksi tadi saya bilang 27 puasa. Saya mau bubar. Masuk kalau dulu begini karena kenapa kamu seperti ini? Dilaksanakan karena efisiensi, ya kan? Nah, nanti ada tanggal berapa kamu mau berangkat ke Bukit Tinggi? Nanti salah nanti bayar rapel atau bayarkan usia dibayarkan nanti dibayar rapel makan di dalam berkumpul untuk nginap situ ada di lapangan. Biasanya saya di Platpin 3 di Bukit Tinggi di Pasu dekat IPDN di Pasu. Sampingnya IPDN nama IPDN Pria. Bagus itu Pasu. Antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Payakumbuh. Nah, itu kami terima kasih dan kami mendoakan kalian berdua sehat dan secepatnya mendapat PNS. Secepatnya tambah anak lagi. Secepatnya dapat jodoh. Ya, kalau bisa nanti kalau saya masih hidup, undang saya akan datang. Ya, sesuatu. Karena saya punya tadi sebujang dari masih kemudahan orang, bagaimana orang akan saya dapat menantu lebih cepat. Jadi itu barangkali terima kasih. Ini kalau kurang lebihnya yang saya sampaikan ini mohon maaf ya ngelantur dikit, tapi kebaikan kita semuanya. Artinya untuk fakta kebersamaan hari ini luar biasa saya bilang. Dengan kondisi ini kita bisa bertawa walaupun dengan 11 ayat. Bukan walaupun dengan berapa potong goreng. Nanti saya catat, saya ganti goreng kembali dengan saya siap. Saya boleh tunggu semangatnya PNS ya diangkat menjadi 100% ini. Ya, makanya harus sayang suami. Ingat, jangan nanti sudah PNS tambah sayang suami. Dosa. Layani suami, ya. Buat kopinya, layani rajanya, ya. Harus itu kewajiban orang lelaki. Jadi itu terima kasih kami mengucapkan kepada semuanya, kepada Pak Sekre, kepada rekan kepada Ibu Kapit hadir luar biasa ini. Ada 2 kapit nggak dukung, tidak apa-apa, serah kepada mereka sama. Baik itu balahnya baik. Apa yang tadi sudah dituai, yakinlah. Pak Anissa tadi lah misi fitness. Alhamdulillah, berarti dia sedang sakit sekarang. Bukan cepat sehat. Ya, Pak itu kalau Pak Sekre sehat luar biasa. Belum jam 7 sudah datang. Pak Wasbang ini jauh dari Minang. Bermotor tiap hari. Itu saya kadang kalau dia keluar pulang, dia ngeribut nak dipotong. Jangan kalau dituduhnya lama. Antara saya dibuka kaca titik sama buku Wasbang luar biasa. Pengorbanannya dia merasa tanggung atas sebuah tugas yang diberikan pada negara. Dan hari Rabu ingat Pak Sekre, kita akan ada profiling SN. Kita akan CAT di BKN Provinsi Bengkulu. Kalau ngajari saya nanti main itu, sebagaimana CAT ini ya, sebelum pernah itu. Nanti gagap, boleh megang, tidak tahu bukan? Gila, enggak tahu. Jadi itu, terima kasih. Dan mohon maaf, apa yang saya balik kalau itu tidak ada hanya omongan saja. Kalau kurang lebih saya mohon maaf, kita tidak yang sempurna. Mari kita bersama untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Juga nanti kalau kamu bagus, insya Allah nanti perjalanan tetap bagus. Siapa nanti yang mau bisa Pak Sekre? Saya mati pensiun. Ini mati-matinya. Pak Sekre mati juga dia. Pak Sekre pasti mati. Oh, itu yang tahu gitu. Nah, mati. Nanti kalau di awali dengan kegiatan yang positif, awali dengan kata ikhlas, jujur, insya Allah itu banyak yang baik. Baguslah buat buku-buku. Terima kasih. Itu karena mungkin ada tambah Pak Sekre. Nah, silakan Pak Sekre. Dari kami selaku kepala badan, sementara yang dituakan di sini dan tahu saya luarnya ini kita berhenti badan. Karena itu proses regulasi akan berubah terus. Ini terima kasih. Lebih kurang banyak maaf. Kami bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama kita hormati Kota. Pak Kabar yang saya banggakan Pak Bupati, Pak Bupati, tapi ada. Itu nantinya jadi cipu yang kita banggakan bersama Alhamdulillah pada hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salam dan pastikan kita tinggalkan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Betul arti kita baca Fatihah. Salawatnya lah. Dalam hadis dijelaskan kalau kita koreksi diri kita evaluasi rata-rata seluruh kita ini masuk neraka. Dosa semua ya. Gimana cara kita akan masuk neraka? 5 malaikat ini berjanji kepada Allah. Siapa yang bersepakat kepada engkau ya Rasulullah 10 kali aja satu hari akan dibimbing dia berarti 100 sekian. Nah, intinya apa? Kita harus banyak-banyak berselawat kepada Nabi kita. Karena ibadah ini memang tanggung jawab kita. Tugas pokok kita yang dibebankan Allah kepada kita. Salat 5 waktu. Kalau kita nggak salat 5 waktu itu kita nggak apa-apa. Berarti kita sudah utang. Ya, supaya kita dapat untung dalam bisnis itu selawat. Itulah untung kita. Kalau sholat itu nggak untung, itu memang kewajiban kita. Mudah-mudahan nanti kita banyak bersolawat kepada Rasulullah dan jadi jemaat dan surga bersama beliau. Intinya secara langsung saya sampaikan sholat digitalisasi ini memang kalau kita berpedoman pada kabupaten yang lain itu sudah dilaksanakan semenjak tahun 2023. Arsip digitalisasikan ini. Kemarin Safira, Rosi sudah berapa kali menghadap saya, juga masukan, juga saya sampaikan dia. Karena untuk mengetahui alur sejarah digitalisasi ini harus kita benar-benar fokus untuk mempelajari tentang ilmu IT. Karena ilmu IT ini kalau sekarang ini memang sudah konsumsinya bukan konsumsi PNS saja, termasuk swasta juga. Jadi sekarang kalau bukan sekira juga yang mengurus masalah tata usaha khususnya Serikat digitalisasi bangsa. Jadi saya sempat juga Safira dan Rosi ini nanti serius mana yang kurang memahami ataupun kurang paham terhadap proses ini nanti silahkan koordinasi kalau masih boleh masuk ya nanti jelas supaya apa pas waktu itu kita seminar akhir bulan Desember ya nanti kita sudah paham dari alur bawah, alur tengah, sampai alur atasnya kita paham susunan cara menyusun hasil garis berguna pada singkat. Nah, itu nanti yang pentingnya alur pertama, alur kedua, alur ketiga itu harus berjenjang. Kalau bisa nanti dalam hal penyebaran masalah kita terisi ini sehingga akhir nanti profil dinas kita harus dipaparkan terlebih dahulu termasuk kegiatan-kegiatan pendidikan. Itu yang penting. Cuma itu aja yang saya sampaikan. Jadi kawan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kata sambutan dari Bapak Kaban dan Pak Sekretaris Badan. Sebelumnya saya di sini sangat berterima kasih ya sama teman-teman semua
nggak semuanya nyangka ini ternyata Bapak Ibu rekan-rekan semuanya sangat antusias dalam mengikuti kegiatan yang kami adakan. Insya Allah nanti pengarsipan digital ini akan mempermudah pekerjaan kita ke depannya. Untuk kegiatan selanjutnya langsung saja kita masuk ke acara intinya, yaitu penyampaian materi dan simulasi. Untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh Rosi Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dalam workshop arsip digital terintegrasi yang kita laksanakan pada pagi ini. Semoga kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar, berdiskusi, dan berbagi pengalaman tentang pengelolaan arsip di era digital pada saat ini. Kami berharap arsip digital terintegrasi ini bisa terus berlanjut, bukan hanya sebatas pemenuhan tugas di aktualisasi CPNS kami. Nah, sebelum saya paparkan materinya, saya ucapkan terima kasih atas support yang telah diberikan oleh yang pertama Pak Kaban, yang kedua adalah Ibu Kasubat, Ibu selaku mentor, dan Pak Sekre untuk koordinasinya, terima kasih. Kemudian para Ibu Kabit yang telah mendukung dengan memberi arahan dan menunjuk staf-staf untuk bertugas pada arsip digital terintegrasi sehingga bisa berjalan lancar seperti pada hari ini. Kemudian untuk rekan-rekan semuanya juga terima kasih telah bisa menghadiri dan mendukung. Semoga kedepannya arsip digital terintegrasi ini bisa terus kita kembangkan dan diterapkan pada Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko. Sebelum pemaparan materinya, izin untuk menayangkan sedikit video tentang literasi arsip.
tentang pentingnya arsip bagi kita untuk salah satunya adalah menjaga memori dan kenangan kita yang bisa saja lupa dalam ingatan kita, tetapi dengan adanya arsip bisa kita mengingat kembali momen terbaik tersebut. Jadi Di bawah Pak. Oh, Tepki. Siapa? Tepki. Di bawah Pak. Pak siapa? Baik, saya mulai untuk pemaparan materinya, yaitu tentang arsip digital terintegrasi. Nah, adapun tujuan utama dari workshop kita pada hari ini adalah untuk meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara pada Badan Persatuan Bangsa dan Politik dalam mengelola arsip secara digital, terintegrasi antar bidang serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan kearsipan nasional. Nah, ini adalah sedikit tayangan tentang kondisi kearsipan kita pada saat ini yang semuanya pada masih manual, dan kemudian kami memilih judul pada aktualisasi CPNS kami, yaitu pembuatan arsip digital pada arsip dinamis, yaitu dengan arsip terintegrasi. Kemudian, mengapa kita harus memilih arsip digital terintegrasi? Alasannya adalah arsip digital terintegrasi adalah sistem pengelolaan arsip dalam bentuk digital dan saling terhubung atau terintegrasi antar unit lembaga atau sistem lain, sehingga proses penciptaan, penyimpanan, pengelolaan, pencarian dan pemanfaatan arsip dapat dilakukan secara terpadu. Nah, terintegrasi di sini ya adalah kita di Badan Persatuan Bangsa dan Politik ini ada 4 bidang, yaitu sebagai umum dan kepegawaian, ada Wasnas, Wasbang dan Poldagri, di mana seringkali ada kebutuhan arsip yang lintas bidang kemudian tidak bisa langsung kita penuhi karena ada stafnya yang berhalangan hadir atau arsipnya yang tersimpan di ruang bidang lain. Nah, dengan adanya arsip terintegrasi ini, semua arsip akan kita tampung dalam suatu Google Drive. Nanti hak aksesnya yang telah dipilih tadi untuk yang tiga dari bidang lain, yaitu kalau di sebagai umum itu saya sendiri, kemudian di Wasbang itu ada Ibu Okri, di Wasnas ada Ibu Mimi Ernawati, dan di Poldagri ada Ibu Sumiati. Kemudian untuk kebutuhan pada pengakses yang lain bisa kami minta, kami akan koordinasi lagi dengan Ibu Kabit atau Pak Kabitnya siapa yang berhak untuk mengakses arsip tersebut, karena tidak semua arsip boleh diakses secara bebas kecuali pada petugas yang telah ditunjuk oleh atasannya. Nah, mengapa kita harus memilih arsip digital terintegrasi? Yang pertama adalah efisiensi dan kecepatan layanan. Di sini jika ada kebutuhan arsip, kita bisa langsung mengakses melalui link yang telah dikirim pada petugasnya masing-masing. Malam tadi sudah saya kirim. Kemudian bisa diakses langsung, tidak perlu membuka-buka seperti arsip profesional. Kemudian ada integrasi antar bidang. Nah, integrasi antar bidang kami juga akan meminta persetujuan Kabit atau Ibu Kasubag siapa yang berhak mengakses untuk arsip lintas bidangnya. Kemudian untuk keamanan dan keutuhan arsip, kita lihat ya pada setiap ruangan ataupun bidangnya biasanya tersimpan arsip, kemudian menyatu dengan ruang kerja sehingga setiap staf bisa mengakses, dan keamanan dan keutuhan arsip seringkali bisa terancam karena bentuk arsip pada umumnya adalah kertas sehingga mudah robek. Maka dengan adanya arsip digital ini, maka arsip akan lebih utuh. Kemudian mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan arsip
yang lengkap, maka kita akan melakukan transformasi kepada birokrasi yang lebih transparan. Kemudian mewujudkan tata kelola kearsipan yang baik. Di sini dengan adanya arsip digital ini, maka tata kelola kita akan lebih baik karena telah dibagi per folder masing-masing pada folder umum dan folder khusus, sehingga lebih tertata dan kemungkinan arsip tidak akan hilang seperti itu. Kemudian arsip digital ini juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi karena mendukung kepada sistem pemerintahan dan berbasis elektronik bersesuaian dengan perkembangan teknologi dan smart ASN. Kemudian untuk penyimpanan kami memilih Google Drive karena hampir di setiap handphone yang kita miliki itu sudah ada Google Drive, sehingga penggunaannya lebih mudah dan lebih kita mengerti. Untuk keunggulan dari Google Drive sendiri yaitu menawarkan kemudahan akses, keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan arsip digital. Kemudian penyimpanan, pengelolaan dan berbagi dokumen bisa secara daring. Kemudian kapasitas penyimpanan yang besar dan fleksibel. Fleksibel di sini yaitu bisa ditingkatkan kapan saja sehingga bisa disesuaikan dengan efisiensi anggaran dan kebutuhan instansi. Selanjutnya ada fitur inskripsi, kontrol akses dan pencadangan otomatis sehingga Google Drive bisa terjamin untuk keamanan data kita. Penyimpanan arsip digital yang mudah diakses dan aman mendukung kolaborasi kerja secara real time. Nah, ini adalah contoh-contoh folder yang nanti sudah ada di Google Drive. Yang pertama itu ada bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Kemudian ada bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga ada bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama. Dan yang terakhir adalah subbagian umum dan kepegawaian. Nah, dari sini kita pecah lagi pada subbagian umum itu ada dokumen keuangan, dokumen perencanaan, kepegawaian, ada SPJ dan surat-surat atau surat masuk. Kemudian pada folder Poldagri itu dokumen yang ingin kita ambil itu dokumen kegiatan, dokumentasinya, kemudian dokumen untuk pelayanan dan SPJ. Kemudian ada Wasbang juga 4 yaitu dokumentasi kegiatan, laporan kegiatan, pelayanan dan SPJ. Nah, yang terakhir adalah Wasnas yaitu dokumentasi kegiatan, laporan kegiatan dan SPJ tanpa bagian pelayanan karena di Wasnas belum ada pelayanan. Kemudian ada kriteria dalam pemindaian. Nah, ini adalah yang paling penting adalah pada saat membuat arsip digital ada resolusi gambar yang ini khusus untuk dokumen berupa kertas yang akan di PDF-kan boleh, yaitu minimal 300 dot per inci atau dpi. Nah, ini adalah sudah ketentuan dari ANRI. Dengan resolusi seperti ini, maka dokumen akan terjamin untuk tidak pecah dan bisa dipertahankan keasliannya itu. Kemudian ada format file. Format file yang disarankan untuk arsip digital meliputi JPEG untuk gambar dan PDF untuk dokumen. Kemudian yang harus diperhatikan juga ada kelengkapan informasi visual dan penggunaan tanda tertentu. Nah, di sini penggunaan tanda tertentu ini lebih basic lagi karena ini membutuhkan tanda elektronik. Kemudian kelengkapan informasi ini seperti rangkap pada arsip, misalnya pada ijazah terdiri dari 4 lembar, maka kita harus buat memang 4 lembar, tidak boleh terpisah, maka harus tetap 4 lembar. Kalau dibalik juga kita buat dalam satu rangka sehingga kelengkapan informasinya bisa terjamin. Nah, data yang akan diarsipkan di Google Drive untuk tahap awal kami akan
menghasilkan data dari bulan 2, yaitu dari bulan April, dikecualikan untuk arsip tahunan. Di sini arsip tahunan bisa berupa arsip di perencanaan ataupun keuangan yang terbit ke tahun. Maka itu dimulai dari tahun 2004. Nah, hanya itu pemaparan materi dari saya karena memang arsip digital ini membutuhkan banyak simulasi dan praktek daripada penjelasan di materi. Nah, ada sedikit gambaran cara memindai pada arsip, yaitu menggunakan printer karena kemarin memindai kita scanner ini tidak bisa diambil untuk divideokan, maka kami hanya bisa membuat video dengan printer. Kemudian ini ada sedikit video gambarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pembuatan arsip digital terintegrasi. Nah, ini adalah arsip konvensional yang kita miliki, hasil dari kerja kita semua. Nah, semua arsip tergabung dalam ruang kerja ya. Nah, ini sendiri adalah Epson L3251 yang akan kita gunakan untuk melakukan pemindaian terhadap arsip digital yang akan kita buat nanti. Nah, kita harus memastikan bahwa printernya telah hidup dan terhubung ke laptop yang memiliki driver dari Epson L3251 yang telah terinstall. Nah, pilih Epson Scan 2. Nah, setelahnya akan muncul menu dialog seperti ini. Nah, untuk melihat hasil review kita bisa mencoba pratinjau untuk mereview sebelum hasil pemindai akan kita simpan. Nah, tunggu beberapa saat untuk hasilnya memang memakan sedikit waktu ya Bapak Ibu. Nah, ini hasil sudah keluar, letaknya sudah simetris dan tidak terpotong. Maka kita hanya perlu melakukan beberapa penyesuaian pada menu, yaitu yang pertama yaitu resolusi. Kita atur untuk dokumen itu minimal ada 300 dpi. Nah, selanjutnya ada pada menu folder. Nah, ini akan menentukan lokasi dari penyimpanan kita nanti. Nah, selanjutnya ada name file. Nah, ini adalah jika kita ingin mengganti nama untuk file setelah dipindai nanti. Nah, kita pas klik pindai. Nah, kita menunggu lagi untuk beberapa saat untuk mendapatkan hasil pindai sesuai dengan hasil review tadi. Nah, masih memindai Bapak Ibu, kita tunggu sebentar. Masih memindai, ini memang memakan sedikit waktu, lebih banyak waktu ya Bapak Ibu. Kita masih menunggu untuk hasil pindaian yang kita. Oke, sudah
selesai nampaknya. Nah, akan muncul menu dialog seperti ini. Ada salting untuk melakukan perubahan pada hasil penilaian. Kemudian ada dialog tambah, itu biasanya digunakan untuk penyimpanan beberapa lembar arsip yang saling keterkaitan. Nah, kemudian ada lagi menu simpan untuk langsung menyimpan arsip yang telah kita pindah tadi. Sedangkan batalkan digunakan untuk membatalkan hasil dari pindaian jika kita anggap tidak sesuai. Nah, selanjutnya kita pilih simpan. Maka arsip akan disimpan pada folder yang telah kita sesuaikan tadi dan dengan nama yang telah kita atur tadi. Nah, selanjutnya arsip kita tadi sudah siap untuk kita simpan pada folder di Google Drive. Ini adalah merupakan akses yang dimiliki oleh orang yang telah dipilih dan memiliki wewenang untuk melakukan akses terhadap arsip tersebut. Nah, di sini kita sudah memiliki satu link. Coba double klik. Nah, yang otomatis kita akan dihubungkan atau bisa mengakses Google Drive. Nah, ini kita lihat pada menu tampilan Google Drive-nya sudah ada beberapa folder. Yang pertama folder surat keluar dan surat masuk. Yang kedua folder SPC. Kemudian folder kepegawaian, folder dokumen perencanaan, dan folder dokumen keuangan. Nah, semisal tadi kita sudah membuat pemindaian terhadap data pegawai, maka kita bisa menyimpannya pada Google Drive, yaitu pada bagian kepegawaian. Nah, di sini ada beberapa orang staf yang sudah diinput. Kemudian jika kita ingin menambahkan data, kita klik tanda tambah pada pojok kiri atas, klik. Nah, sini muncul dialog. Kemudian pilih upload file, lalu pilih arsip yang ingin kita upload. Misalnya ada Refkisman, pen. Nah, pada bagian sudut kanan bawah sudah muncul dialog mengupload satu item. Kita tunggu sebentar dan diproses upload. Oke. Nah, sudah selesai ya. Kalau sudah contoh hijau seperti ini dan otomatis sudah ada muncul di sini arsip digital atas nama Bapak Refkisman. Nah, itu juga untuk arsip-arsip yang lain, yang pada folder yang lain juga seperti itu. Jika ingin menambahkan pada bagian dokumen perencanaan, misalnya tinggal klik dokumen perencanaan, kemudian double klik pada tanda tambah. Itu untuk seterusnya. Semoga langkah-langkah ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian yang akan melakukan penyimpanan pada Google Drive. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kedepannya kita bisa lancar dalam melaksanakan pembuatan arsip digital terintegrasi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian untuk video simulasinya dan untuk prakteknya sudah sesuai dengan petunjuk kabinnya masing-masing untuk menggunakan skinner Epson DS410 itu kami pilih untuk Ibu Okli untuk melakukan simulasi PP Medayan. Pada Ibu kami silakan. Nah, seperti simulasi tadi di video, yang pertama adalah kita cek kelengkapannya, yaitu USB dan kabel untuk arus listriknya sudah terpasang. Kemudian untuk tahap pertama yaitu memastikan bahwa scannya telah hidup. Kemudian memasukkan pada bahan scan, kita mencontohkan pada 2 lembar surat masuk di bidang wasbank. Kita pilih menu scan 2, kemudian akan muncul pemindah yang digunakan adalah Epson DS410. Kemudian untuk resolusinya kita rubah dulu. Nah, itu 300 untuk standar minimalnya. Kemudian tekanannya, ya ini rubah aja. Di desktop itu bisa nanti untuk langsung dia asik gawai. Kemudian untuk nama file, ini nama file. Kemudian ada pengaturan. Nah, kemudian ini kita ganti. Kemudian kita ganti untuk tadi aktif surat masuk. Kita contohkan saja untuk namanya, yaitu akses surat masuk. Kemudian oke. Nah, pada pemilihan menu akses pegawai ini juga bisa diganti, bisa pilih. Kita sesuaikan pada tempat yang kita simpan, misalnya pada kita simpan untuk sementara di video saja dulu. Kemudian diletakkan ada lapor,
Baik, ya, hasil digital. Baik. Bisa pilih di file ya, di file PDF. Ya, oke. Nah, untuk mengecek hasilnya kita bisa pakai pratinjau dulu. Nah, ini adalah contoh hasilnya dengan kita menggunakan pratinjau. Namun ini belum bisa disimpan. Untuk menyimpan kita harus menggunakan pemindaian. Langsung dipindai. Maka hasilnya sudah langsung 2 buah. Nah, kita bisa pilih syuting dulu, syuting. Nah, sudah ada 2. Kemudian bisa kita simpan, klik simpan untuk penyimpanan yang telah kita pilih tadi. Nah, begitulah untuk simulasi penggunaan pada skinner. Terima kasih Bu Okri. Selanjutnya Ibu Sumiati. Akan printer, editor. Tapi kok fokus ke laptop ayo. Gara-gara di workshop kali ya. Masuk kami ke kita. Masuk. Mau cara lain. Edit ah. Capcut ada. Ada alasan mengapa kita tidak menggunakan selalu DS410 ini adalah ada kadang-kala dokumen yang berbentuk buku seperti ini kan tidak bisa dimasukkan dalam buku skinner sehingga harus menggunakan printer seperti itu. Nah, untuk caranya masih sama. Yang pertama adalah kita memastikan semua kabel dan colokannya sudah terpasang dan terhubung. Nah, kemudian dari sini kita tutup dulu. Sedap. Kenapa? Tadi bilang kami kan udah mulai yang benar.
kedua ini. Nah, ini kan resolusinya sudah pas, kemudian untuk namanya biasanya tukar aja foldernya Bu, kalau ganti nama juga bisa. Nah, ini untuk kita penyimpanan juga kita misalkan aja untuk menyimpannya di dokumen. Nah, kita tekan peran tinjau terlebih dahulu untuk melihat hasil. Ayo, kosong. Nah, ini untuk hasilnya. Jika sudah cocok, nggak ada yang miring-miring apa-apa, nanti bisa tekan pindah ini. Masuk. Tersorot. Nampak. Oh, parah jelas Ibu. Ini agak sedikit lama kalau pemindahan ini. Nah, Ibu kalau mau diganti bisa tekan something ini, kalau mau ditambahkan bisa tekan tambah. Untuk ini kita coba aja untuk satu lembar, bisa langsung tekan simpan. Nah, jadi hasilnya udah jadi sesuai nama tadi. Tunggu. Nah, ini bisa jadi data. Tapi kan ini ini kalau kita setel itu tadi udah bisa Bu, kasih Bu. Dan untuk selanjutnya untuk proses pengiriman ke Google Drive itu kita coba dengan Ibu Mimi Ermawati. Silakan pada Ibu